Halo semuanya, apa kabar? Salam sehat, salam cerdas. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita masih belajar tentang koloid. Dan ini merupakan video yang kedua. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang pengertian koloid, klasifikasi campuran atau klasifikasi sistem dispersi, dan yang ketiga kita belajar tentang klasifikasi koloid. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari, tentunya dalam video yang kedua ini kita akan mempelajari khusus tentang sifat-sifat koloid. Oke, kita akan perhatikan sifat-sifat koloid. Yang pertama kita lihat efek Tyndall. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengamati efek Tyndall, diantaranya sebagai berikut. Sorot lampu mobil pada malam yang berkabut, sorot lampu proyektor dalam gedung bioskop yang berasap atau berdebu. Yang ketiga, berkas sinar matahari yang melalui celah-celah dedaunan pohon-pohon pada pagi hari yang berkabut. Selanjutnya kita perhatikan efek Tyndall pada larutan, koloid, dan suspensi. Ada berkas cahaya disinari melalui larutan. Pada larutan tidak terjadi penghamburan cahaya. Pada larutan cahaya diteruskan dan tidak terjadi penghamburan berkas cahaya. Sedangkan pada koloid terjadi penghamburan berkas cahaya. Begitupun pada suspensi. Akibat dari penghamburan berkas cahaya, sehingga pada koloid dan suspensi kita dapat melihat jejak cahaya yang bisa kita amati. Selanjutnya sifat yang kedua adalah gerak Brown. Telah disebutkan bahwa partikel koloid dapat menghamburkan cahaya. Jika diamati dengan mikroskop ultra, akan terlihat partikel koloid senantiasa bergerak terus-menerus dengan gerak patah-patah atau gerak zigzag. Gerakan zigzag partikel koloid disebut sebagai gerak Brown. Hal ini sesuai dengan nama penemunya, yaitu Robert Brown. Kita perhatikan gerak Brown. Dari gambar tersebut dapat kita definisikan bahwa gerak Brown merupakan suatu gerak zigzag partikel koloid yang dapat diamati menggunakan mikroskop ultra. Gerak Brown itu disebabkan karena adanya tumbukan antar partikel koloid. Kita perhatikan arah tumbukan molekul medium dispersi dengan partikel zat terdispersi dari yang pertama larutan, yang kedua koloid, dan yang ketiga merupakan arah tumbukan dari suspensi. Nah, gerak Brown ini diakibatkan karena adanya tumbukan antara partikel-partikel pendispersi terhadap partikel-partikel terdispersi, sehingga partikel-partikel terdispersi tersebut akan terlontar. Lontaran ini yang akan menyebabkan partikel terdispersi tersebut akan menumbuk partikel terdispersi lainnya, sehingga partikel yang mendapat tumbukan tersebut akan ikut terlontar. Nah, kejadian ini akan berlangsung secara terus-menerus. Karena berlangsung secara terus-menerus, maka mengakibatkan gerakan patah-patah atau gerakan zigzag dari partikel koloid. Yang berikut, yang ketiga, kita perhatikan muatan koloid. Kita lihat elektroforesis. Pergerakan partikel koloid dalam medan listrik ini disebut dengan elektroforesis. Koloid bermuatan negatif akan bergerak ke arah anoda atau elektroda positif, sedangkan koloid yang bermuatan positif akan bergerak ke arah katoda atau elektroda negatif. Dengan demikian,
elektroforesis dapat digunakan untuk menentukan jenis muatan koloid. Kita perhatikan elektroforesis untuk koloid yang bermuatan positif. Jadi batas koloid, perhatikan, karena koloidnya bermuatan positif sehingga gerakan koloid akan ke arah kutub negatif atau ke arah elektroda negatif atau yang disebut dengan katoda. Demikian pula jika koloidnya bermuatan negatif, maka koloid akan bergerak ke arah elektroda positif atau anoda. Selanjutnya yang keempat, adsorpsi. Partikel koloid memiliki kemampuan menyerap berbagai macam zat pada permukaannya. Penyerapan pada permukaan ini disebut adsorpsi. Muatan koloid terjadi karena adsorpsi ion-ion tertentu. Nah, perhatikan, adsorpsi ion-ion menyebabkan partikel koloid bermuatan listrik. Ada koloid FeOH 3 kali mengadsorpsi beberapa muatan positif. Jika muatan positif lebih banyak diadsorpsi, maka koloid tersebut akan bermuatan positif. Tetapi sebaliknya, jika koloid tersebut mengadsorpsi ion-ion yang bermuatan negatif, maka koloid tersebut akan bermuatan negatif. Selanjutnya yang keempat, koagulasi. Koloid yang bermuatan negatif akan menarik ion positif atau kation. Sedangkan koloid yang bermuatan positif akan menarik ion negatif atau anion. Semakin besar muatan ion, semakin kuat daya tarik-menariknya dengan partikel koloid, sehingga semakin cepat terjadi proses koagulasi atau penggumpalan. Kita perhatikan penggumpalan sistem koloid yang disebut sebagai koagulasi. Jika partikel koloid yang bermuatan sejenis akan terjadi tolak-menolak. Tetapi sebaliknya, jika partikel koloid yang mempunyai muatan yang berbeda, maka akan terjadi tarik-menarik. Sehingga jika tarik-menariknya semakin kuat, maka proses koagulasi atau penggumpalannya akan semakin cepat terjadi. Yang kelima, koloid pelindung. Suatu koloid dapat distabilkan dengan menambahkan koloid lain yang disebut koloid pelindung. Koloid pelindung ini akan membungkus partikel zat terdispersi sehingga tidak dapat lagi mengelompok. Nah, koloid pelindung itu merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya proses penggumpalan atau proses koagulasi. Yang keenam, kita perhatikan dialisis. Pada pembuatan suatu koloid, seringkali terdapat ion-ion yang dapat mengganggu kestabilan koloid tersebut. Ion-ion pengganggu ini dapat dihilangkan dengan suatu proses yang disebut dialisis. Nah, ini merupakan proses dialisis bagaimana menghilangkan ion-ion dari suatu sistem koloid. Yang berikut, yang ketujuh, koloid liofil dan koloid liofob. Suatu koloid disebut koloid liofil apabila terdapat gaya tarik-menarik yang cukup besar antara zat terdispersi dengan mediumnya. Suatu koloid disebut koloid liofob jika gaya tarik-menarik tersebut tidak ada atau sangat lemah. Kita perhatikan perbandingan sifat sol hidrofil dengan sol hidrofob. Untuk sol hidrofil, yang pertama dapat mengadsorpsi mediumnya, sedangkan sol hidrofob tidak mengadsorpsi mediumnya. Sol hidrofil dapat dibuat dengan konsentrasi yang relatif besar, sedangkan sol hidrofob hanya stabil pada konsentrasi yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga, sol hidrofil tidak mudah digumpalkan dengan penambahan elektrolit, sedangkan sol hidrofob dapat lebih mudah menggumpal pada penambahan elektrolit. Yang keempat, pada sol hidrofil, viskositas lebih besar dari mediumnya.
Sedangkan pada sol hidrofob, viskositas hampir sama dengan mediumnya. Yang kelima, sol hidrofil bersifat reversibel. Sedangkan sol hidrofob bersifat irreversibel. Yang keenam, sol hidrofil mempunyai efek tindal yang lemah. Sedangkan pada sol hidrofob mempunyai efek tindal yang lebih jelas. Jadi ini merupakan sifat-sifat koloid, dan pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang cara pembuatan koloid dan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Oke, demikian jumpa kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini dapat membantu kalian dalam proses pembelajaran yang saat ini sedang kita lakukan dari rumah. Oke, tetap semangat, tetap giat belajar. Jangan lupa menggunakan masker jika bepergian keluar rumah. Selalu mencuci tangan, tetap mentaati protokol kesehatan untuk meminimalisir perkembangan virus COVID-19. Oke, tetap semangat, salam sehat, salam cerdas.